Terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Jumat tanggal 8 Juli tahun 2022 ini, saya akan mengomentari Jokowi akan dibunuh lawan politiknya. Akhir-akhir ini banyak ancaman datang dari berbagai bidang untuk membunuh Presiden Joko Widodo, padahal sudah baik kinerjanya demi kepentingan rakyat dan tidak pernah mengganggu orang lain, menyakiti hati orang lain. Kelompok yang ingin membunuh Presiden Joko Widodo dari kelompok yang merasa disakiti Presiden Joko Widodo antara lain. Padahal Joko Widodo tidak pernah menyakiti hati orang. Hanya saja orang itu merasa disakiti oleh Presiden Joko Widodo. Antara lain, kelompok cendana, pengambilan kekayaan masa lalu. Kekayaan masa lalu yang diperoleh dari hasil korupsi. Dalam hal ini, keluarga cendana yang sering mendanai kelompok garis keras untuk menjatuhkan Presiden Joko Widodo, dan di mana harta kekayaan negara yang dikuasai oleh keluarga cendana yang sudah diambil alih oleh pemerintah antara lain gedung olahraga Bung Karno dan juga Taman Mini Indonesia Indah Jakarta, dan itu semua diambil alih lagi oleh negara sehingga menimbulkan kebencian bagi mereka untuk melihat daripada Presiden Joko Widodo tersebut. Dan juga yang melakukan kelompok dari menutup bisnis jahatnya dan tidak bisa lagi melakukan perbuatan korupsi karena kebijaksanaan daripada Presiden Joko Widodo, sehingga dari bisnis jahatnya banyak yang tertutup untuk melakukan perbuatan korupsi seperti dulu Pertamina merugi terus. Setelah dirubah sistemnya tersebut, banyak yang sakit hati dari Pertamina tersebut sehingga tidak bisa lagi mengkorupsi uang daripada Pertamina tersebut. Mencabut izin ke organisasi terlarang yang sering menimbulkan keributan di tengah-tengah masyarakat seperti Hizbut Tahrir Indonesia HTI, Forum Pembela Islam FPI, Persatuan Alumni 212 selalu melakukan demo berjilid-jilid untuk menjatuhkan Presiden Joko Widodo. Dan ini nanti mereka ini sering sekali melakukan perbuatan melanggar ketertiban di tengah-tengah masyarakat. Jadi saya lihat kelompok-kelompok ini garis keras ini sangat besar pengaruhnya untuk menjatuhkan Presiden Joko Widodo, dan mereka sering melakukan demo berjilid-jilid tersebut untuk menjatuhkan Presiden Joko Widodo. Kelompok yang ingin menggantikan ideologi Pancasila dengan khilafah sebagai dasar negara Indonesia seperti Khilafatul Muslimin. Khilafatul Muslimin ini sudah memunculkan diri sampai dia melakukan konvoy dan minta masyarakat supaya mendukung khilafah tersebut, sehingga dia sampai ditindak. Karena mereka ditindak, tentu mereka akan ada sedikit banyak melakukan perlawanan ingin menjatuhkan Presiden Joko Widodo tersebut, di mana pimpinannya Khilafatul Muslimin tersebut dan ada beberapa orang anggotanya ditangkap polisi dan diperiksa sesuai aturan hukum yang berlaku. Kelompok penghutang uang BLBI yang dipaksa membayarnya seperti Abu Rizal Bakri, Tommy Soeharto, Fadel Muhammad. Masih banyak lagi pihak-pihak yang ingin membunuh Presiden Joko Widodo tersebut. Semua yang ingin membunuh Presiden Joko Widodo diduga datangnya dari kelompok tersebut. Polisi segera menegakkan hukum bagi mereka yang ingin membunuh Presiden Joko Widodo. Harapan saya Presiden Joko Widodo diperketat pengawasannya demi menjaga keselamatan Presiden Joko Widodo dalam pelaksanaan tugasnya dalam pembangunan segala bidang. Dan juga Presiden Joko Widodo jangan terlalu mudah mendekati rakyat tersebut. Siapa tahu mereka menyelinap lewat rakyat tersebut sehingga nanti bisa melakukan pembunuhan. Sehingga disinilah harapan saya supaya Presiden Joko Widodo
lebih dijaga keselamatan, ditingkatkan pengawasannya demi menjaga keselamatan Presiden Joko Widodo dalam pelaksanaan tugasnya dalam pembangunan di segala bidang. Yaitu harapan saya supaya dilaksanakan, meningkatkan pengawasan atau pengawalan daripada Presiden Joko Widodo tersebut. Sekian dan terima kasih.